Hi guys, welcome back to my channel. Tempat di mana kita membahas semua hal di dalam kehidupan dan mengaitkannya di dalam kebenaran Tuhan. Ayat hari ini yang akan kita baca, kita ambil dari Roma 8 ayat 28. Begini bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mungkin dari kamu ada yang saat ini merasa putus asa, putus harapan, karena ada target kamu yang tidak sesuai, rancangan kamu yang gagal, keinginan kamu yang tidak kamu dapatkan, ada situasi kamu yang tidak kunjung berakhir, jalan keluar tidak segera datang, tidak segera kamu temukan. Baik itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, apapun itu. Dari Roma 8 ayat 28 ini, saya mau kita melihatnya betul-betul dari iman kita. Saya itu tidak pernah ingin terdengar klise atas apapun yang ingin saya sampaikan. Saya berharap saya mampu membantu siapapun yang menonton video saya untuk memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Setiap hari ketika mereka memulai hari, bahwa mereka memiliki Tuhan yang rancangannya adalah sempurna. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ketika situasi kita tidak semulus yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, sangat mudah bagi kita untuk lepas dari pengharapan kita pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendukung kita dalam kehidupan. Kita dibiarkan terjebak di sebuah situasi. Dan seringkali kita marah sama Tuhan. I've been there. Saya tentu juga pernah mengalami situasi yang rasanya tidak mendukung saya. Keinginan saya, tujuan saya, goal saya. Lalu sampai akhirnya Tuhan menyadarkan saya bahwa Dia punya rancangan yang lebih baik daripada rancangan saya sendiri. Karena Tuhan itu mendengar percakapan yang kita tidak dengar. Tuhan itu melihat peristiwa yang kita tidak lihat. Jadi, kalaupun kita memaksakan rancangan kita untuk terjadi, yang sebetulnya Tuhan tahu apa yang ada di depan sana adalah lubang yang memungkinkan kita untuk terjatuh sangat dalam. Tuhan tidak mau kita terluka. Tuhan tidak mau kita jatuh sangat dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal paling sulit yang biasanya terjadi adalah mematikan ego kita. Kalau Tuhan suruh ke kanan, jangan ke kiri. Kalau Tuhan suruh lurus, jangan mundur. Kalau Tuhan suruh kamu berhenti, jangan maju. Terdengar sederhana, tapi banyak orang yang masih tidak mengerti. Tapi detail-detail ini semoga bisa membantu kamu nanti. Bagaimana untuk bisa menyelaraskan hidup kita untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 disebutkan bahwa
Tuhan mengetahui rancangan apa untuk kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya, Tuhan sangat tahu apa yang harus Ia lakukan untuk membuat kita tidak celaka. Poin ini harus menjadi dasar iman kita di dalam berjalan di dalam rancangan Tuhan. Tuhan tahu rancangannya adalah untuk damai sejahtera kita dan bukan untuk mencelakakan kita. Itu poin dasar. Lalu poin selanjutnya, di dalam Roma 8 ayat 28 disebutkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini sebetulnya saya mau berupaya menguatkan kamu atau siapa saja yang sedang merasa lelah di dalam pengharapan, yang putus asa karena terlalu lama menunggu janji Tuhan, menunggu doa kamu dijawab, atau bahkan kamu yang merasa kecewa karena apa yang kamu rancang ternyata diizinkan untuk gagal. Tuhan begitu menyayangi. Kadang-kadang kegagalan, pembatalan, penundaan sebetulnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Kalau saat ini kamu gagal menikah, putus cinta, gagal di dalam lamaran pekerjaan kamu, apapun itu, kamu harus meyakini bahwa itu diizinkan Tuhan sebagai cara untuk menyelamatkan kamu. Karena Tuhan tahu yang di depan. Besarkan hati kamu untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu merancang dengan sempurna. Ia lebih tahu semua hal di belakang layar yang tidak kamu dengar dan tidak kamu lihat. Lubang-lubang yang ada di depan kamu, Tuhan telah melihatnya terlebih dahulu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, seutuhnya, sepenuhnya. I will tell you a secret. Saya akan memberitahu sebuah, ini bukan rahasia, tapi mungkin banyak yang tidak tahu. Apapun yang diizinkan Tuhan untuk berada di situasi kamu, meskipun kamu tidak menyukainya, ambillah kesempatan itu. Take it, take it, take it. Take that opportunity. Ambillah kesempatan apapun yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kamu, meskipun kamu tidak menyukainya. Just take it. Trust the Lord. Kalau sesuatu itu diizinkan ada di hadapan kamu, artinya Tuhan memberikannya kepada kamu. It's meant for you. Itu betul-betul untuk kamu. Jangan ragu untuk mengambilnya. Jangan ragu untuk melakukannya. Meskipun kamu tidak suka. Ada banyak testimoni di dalam kehidupan saya. Mungkin lain kali saya akan menceritakan. Tapi saya harap kamu sendiri yang akan memiliki testimoni bagaimana kehidupan kamu berubah ketika kamu mulai berani mengambil setiap kesempatan yang diizinkan untuk ada di dalam hidup kamu. Dan kamu berani mengambilnya meskipun bukan yang kamu suka. Meskipun bukan yang kamu inginkan. Meskipun bukan itu yang menjadi goals kamu. Berdoalah minta Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada kamu untuk mengambilnya. Apapun itu saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah apapun yang diizinkan Tuhan untuk ada di dalam situasi kita, artinya Tuhan sudah mengizinkan itu untuk ada di situ. Tuhan tidak pernah salah. Bagi anak-anaknya, terutama yang mencintai Dia, Tuhan hanya akan mengizinkan apapun yang hanya yang baik untuk kita.
Jika itu tidak baik, Tuhan tidak akan mengizinkan itu untuk ada di dalam hidup kita. Pesan ini lebih singkat daripada yang beberapa pesan sebelumnya, tapi semoga ini bisa membantu kamu, meskipun sedikit. Mulailah berani untuk mengambil sebuah keputusan di luar ego kamu. I hope this help. Semoga ini membantu. God bless you and thank you for watching.